ada di Jalan Raya Mulyosari. Ya. Dan sekarang kita sedang bersama dengan Pak Sarno. Selamat sore, Pak Sarno. Selamat sore. Ya, Pak Sarno ini adalah owner dari Fishmonger dan juga founder dari Pramita Land. Nah, guys, sore ini kita akan banyak belajar dari Pak Sarno Irianto karena kita tahu bahwa negara kita ini butuh entrepreneur muda gitu kan, untuk kembali membangkitkan Indonesia. Sekarang kan lagi pandemi, semua lesu, semua pada susah. Nah, sore hari ini kita mau belajar banyak dari Pak Sarno Irianto, yang beliau adalah entrepreneur sukses. Kalau saya mau bilang sudah tarafnya nasional karena Pramita sudah berada di seluruh Nusantara. Maka sore ini kita mau belajar banyak kepada Pak Sarno Irianto. Oke. Ya. Nah, kita mungkin sobat muda pertama-tama ingin tahu bagaimana awal mula kisahnya Pak Sarno sampai akhirnya bisa menjadi sebesar sekarang ini. Awalnya bagaimana ini, Pak? Terima kasih sahabat muda semuanya, sukses selalu, salam sukses. Sukses. Sebenarnya saya ini dibilang sukses, ya senang ya. Nah, saya ingin juga memberikan semangat untuk teman-teman muda, sahabat-sahabat saya, khususnya orang-orang kita harus juga bisa bangkit. Khususnya bangsa ini supaya kalau entrepreneurnya makin banyak, sukses semuanya, kesejahteraan akan makin baik. Nah, kesuksesan saya berawal dari memang barangkali dibilang keterpaksaan. Saya hidup ini termasuk orang-orang yang susah, dan saya dulu tidak pernah menyangka kalau saya ini bisa ke kota Surabaya. Ya, jadi karena apa? Ya, ibu saya gabung, ya, kemudian bapak saya lulusannya SD, ya, dan saya berasal dari kota Brebes, ya, di suatu desa yang masih terpencil begitu ya. Singkat cerita, saya di Surabaya, dan di Surabaya ya senang karena saya bisa menyelesaikan SD saya 4 tahun. Ya, pada saat itu katanya saya pintar sih, jadi SD itu saya lompati. Saya kelas 5 itu juga ikut ujian dan nilainya bagus, akhirnya saya bisa ke SMP. Namun kebahagiaan saya dengan ibu saya ini tidak lama. Ketika kelas 1 SMP itu ibu tiri yang baik hati yang membimbing saya ini meninggal dunia. Setelah itu kehidupan saya mulai berubah. Yang tadinya saya akhirnya saya mulai kerja sendiri. Saya waktu itu sudah belajar mulai dari awal itu jualan bensin. Waktu SMP? Waktu SMP jualan bensin, ya, terus kemudian jualan koran. Wow. Gitu saya sudah nggak ada kehidupan lain selain itu. Pikiran saya mau pulang apa hidup di Surabaya. Akhirnya saya di Surabaya. Akhirnya di Surabaya bisa menyelesaikan sekolahnya SMP. Ya. Setelah SMP saya disuruh masuk angkatan, tapi saya tidak mau. Saya akhirnya masuk sekolah SMA. Saya di SMA Negeri 4. Jadi saya sekolah daftar sendiri, bayar sendiri. Pokoknya bisa-bisanya. Saya pokoknya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pokoknya saya yang penting sabar, kemudian cari uang buat sekolah. Yang penting itu bisa sekolah. Jadi nilai atau apa nggak terlalu tak pikirkan, yang penting bagaimana bisa sekolah. Akhirnya sekolah di SMA. Nah, ketika sekolah di SMA saya ini juga sama kesulitan masalah dana. Nah, saya mulai SMA kelas 1 itu sudah mulai pagi nyuci botol, ratusan botol, dicuci terus dikeringkan, dan pagi hari kira-kira jam 4:30 itu saya masak air. Ada 2 panci besar. Nah, setelah sudah matang, saya tinggal sekolah. Pulang sekolah, botolnya sudah kering, kemudian airnya juga sudah dingin. Terus saya kasih obat kayak Orso dan sebagainya pada saat itu. Terus saya masukkan ke botol, saya kirim di warung-warung. Nah, dari situ saya 5 sampai
Rp7 saya dapat uang dari situ dan dari sekolah dari sana. Sampai akhirnya ya selalu saya begini, saya ada kebosanan. Kebosanan mungkin karena juga sama-sama SMA, ketika orang-orang banyak bercanda dengan temannya dan sebagainya, saya nggak bisa semacam itu karena memang saya penuh ketidakpastian. Yang paling penting bagi saya kan makan. Akhirnya saya ganti, bosen saya ini. Saya sekarang mau mau ada teman rombongnya nggak dipakai, saya akhirnya jualan obat. Saya jualan obat di pinggir jalan. Di Ponorogo kan kadang-kadang ada ya, di pinggir jalan pakai trauma gitu. Ada obat panas, ada super teta, ada panadol dan lain, pokoknya obat-obat begituan lah. Saya di situ akhirnya bisa memberikan uang buat sekolah saya, buat ibu saya di kampung, buat makannya. Saya dari situ udah cukup lama. Akhirnya suatu saat musim hujan tiba. Musim hujan tiba biasanya saya kalau malam minggu atau minggu malam itu duitnya paling banyak. Karena banyak yang sakit. Banyak, karena kalau mungkin banyak liburan jadi mereka mau beli banyak obat itu. Akhirnya pada suatu saat saya pernah uang yang ada itu saya belikan semua obat-obat. Harapannya itu apa? Mesti akan laris, dia dapat duit gitu. Saya belikan. Begitu saya berangkat, belum buka sudah hujan. Nah, begitu hujan, saya tunggu saya buka mulai jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 6 masih hujan, setengah 7 tambah deras, sampai setengah 8 makin deras, jam 8 terus nggak berhenti hujan, makin deras. Sebelah kiri ada nasi goreng, sana ada soto, di sana ada bakso. Saya lapar, saya berdoa pada Tuhan ya. Saya kok nggak dikasih makan, saya bisa nangis saya waktu itu. Kok nggak ada yang membeli? Makin lama makin hujan. Akhirnya terus hujan sampai hari jam 10. Akhirnya saya nggak dapat duit. Ceritanya nggak dapat duit, saya pulang dengan berlinang air mata, nangis dengan deras ya. Saya ya gimana ya? Kenapa kok saya begini gitu? Lama saya di rumah nggak bisa tidur. Yang namanya orang lapar ya. Tapi bagaimanapun lapar. Begitu karena kecapean ya akhirnya saya tidur. Nah saya biasa bangun itu jam 4, setengah 5 itu saya mesti pagi bangun. Mandi-mandi saya datang ke guru. Saya datang ke rumah guru. Nah tuh pikiran begini, saya akan ngomong, Pak Guru, saya mau nurut ke sekolah. Loh kenapa? Sarno? Ini Pak sepeda saya rusak. Ada nggak rusak? Nah nanti saya datang setengah 6. Jam 6 kurang seperempat, jam 6-an lah paling tidak, saya tunggu. Nah, masuk Sarno. Nah, awal biasanya gurunya makan jam seperempat, setengah 7 dia makan. Setelah makan dia nawarin, Sarno kamu sudah makan? Terus saya bilang, oh belum, makan dulu. Nah, gitu. Itu untung kalau dia tanya, kalau nggak tanya kira-kira saya nggak tahu, tapi ya Tuhan itu mesti adil lah gitu kan. Wah, akhirnya saya kadang-kadang makan sana, kadang-kadang dikasih ada teman dan sebagainya. Setelah itu saya mulai bilang, aku jualan obat-obatan bosan. Saya nggak mau, saya ganti profesi, gitu. Ganti profesi saya mulai ingin jadi pegawai. Akhirnya SMA Negeri 4 dulu ada namanya Apotek Bangunarjo. Nah, rumah saya dulu di asrama Angkatan Darat yang sekarang PDAM. Nah PDAM itu rumah saya, sama bapak saya, ibu saya di situ. Akhirnya saya kerja di Apotek Bangunarjo di depannya, di depan PDAM. Saya kerja di sana. Mulai kerja saya waktu saya melamar itu, saya melamar jadi cleaning service, jadi apapun pokoknya diterima. Akhirnya saya diterima. Ya, membersihkan di kamar mandi dan sebagainya. Saya rajin ya, memang rajin. Saya biasa bersih-bersih. Setelah itu karena rajin dan sebagainya, akhirnya dijadikan pembantu asisten apoteker. Akhirnya di bagian administrasi, di bagian gudang. Lama-lama saya bisa menguasai semuanya. Di situ saya akhirnya diangkat jadi ketua di bagian koperasi di mana, dan saya banyak ide-ide itu. Akhirnya makin maju. Saya ini waktu saya masih di SMA itu, saya menghafal ribuan obat, baik dalam negeri, luar negeri, baik yang injeksi,
ya baik yang sirup, yang drop, saya hafal semuanya. Jadi banyak saya dulu tuh kalau ditanya mau adik saya di asrama angkatan darat, ada orang sakit tuh minta obat ke saya, tak bikinkan sembuh. Jadi saya dulu sudah sering obatin. Jadi saya kalau mau bikin resep itu bisa. Saya sudah begitu. Akhirnya tambah lama tambah sukses di sana. Nah, luluslah saya dari sana, dari SMA. Akhirnya sebelum lulus SMA saya dulu suka banyak berdoa, saya berdoa pada Tuhan agar saya ini diberi kesempatan untuk bisa kuliah. Saya ingin kuliah, orang lain itu setiap pagi mesti dari UNER mesti lewat situ mesti jalan. Waduh, kapan ya saya bisa ingin kuliah itu? Tahu-tahu saya daftarkan ke UNER itu. Kalau saya maunya daftar ke kedokteran, tapi kedokteran itu nggak ada biaya. Akhirnya disarankan itu kan waktu itu saya sebelum itu saya pada saat setelah lulus kan saya nggak kuliah, saya kerja terus tuh cari duit. Saya itu ikut Colombo Plan yang waktu itu pergi ke Prancis, ke Inggris, ke Australia. Saya termasuk diterima untuk pertukaran pelajar. Pada saat saya sudah belajar setahun bahasa Prancis, terus kamu tahu itu mulai bisa, mulai untuk bindeng itu sudah mulai bisa itu. Tahu-tahu ada peraturan baru bahwa yang berangkat ke Prancis itu minimal harus D3. Waduh, akhirnya saya putus asa. Akhirnya saya minta dokter-dokter itu, dok saya ini gini, akhirnya dianjurkan gini aja, kamu masuk aja analis medis. Analis medis itu ini adalah baru pertama. Analis medis itu pendidikan ahli laboratorium kesehatan di UNER. Akhirnya masuk ke situ. Nah, ternyata memang masuk ke sana adalah yang pertama kali saya gitu. Jadi saya angkatan ketiga. Setelah saya lulus, begitu saya lulus kan saya mau berangkat ke Prancis tuh lagi. Wah, aku mau berangkat ke Prancis karena cita-cita saya. Begitu saya mau ke Prancis, pas Dharma Wisata ada pengumuman saya juga keterima di Fakultas Hukum UNER. Terus saya mikir, ini berangkat ke Prancis atau saya kuliah di Fakultas Hukum? Saya harus memilih. Kalau saya berangkat ke Prancis nanti juga nggak lama di sana, 3 tahun, 2 tahun, nanti kembali lagi ke sini cari kerjaan susah. Ini ketepatan ini saya masuk ke UNER di Fakultas Hukum. Wah, aku mikir udah lebih baik aku tak kuliah di Fakultas Hukum agar jadi sarjana, tapi sambil mengamalkan ilmu saya yang dapat dari analis tadi pendidikan lab ini. Akhirnya saya kuliah sambil kerja. Akhirnya saya kerja saya di depannya Media Mandala itu. Ada laboratorium dulu di pojokan itu. Ada Dokter Irwan itu di sana. Saya bekerja di sana. Setelah bekerja, tapi di sana itu teman-teman tuh kadang-kadang zaman dulu sering ada ya hasil kurang, kadang-kadang mereka sedikit kirurgi atau mungkin gitu. Saya tidak suka begitu saya gitu. Karena pada saat itu saya dapat gaji per bulan itu 15.000, tapi ceperan itu ada 5.000. 4.000 tak tetap dikit duit, ternyata duit itu kurang bagus, agak saya akhirnya mundur saya. Begitu saya mundur itulah saya mulai ada dokter bikin laboratorium nggak jalan, terus saya dikasih saat itu ambil alat-alatku gitu. Akhirnya saya ngumpulin teman. Jadi saya dulu pertama kali bikin laboratorium berdelapan, termasuk saya buka pertama laboratorium namanya Laboratorium Klinika. Berapa urunannya? Urunannya 500 ribuan. Saya 500 dari terkumpul orang 4 juta. Jalan saya direkturnya. Begitu sudah 1 tahun, wah laboratorium saya maju. Maju. Akhirnya setiap bulan itu dividen itu 500.000. Tiap bulan tuh modalnya kembali 500.000 gitu. Jadi banyak. Makin hari makin itu saya berdiri tahun 86 ya. Menjelang 86 itu mulai 86 awal mulai pertama maju, mulailah di situ ada kerikil-kerikil tajam.
mulai ER. Biasanya orang usaha, Iya. semua itu maju dan tidaknya kebanyakan ada dari dalam itu sendiri. Hati-hati. Makanya kalau ada mau berbisnis, jangan berbisnis orang yang kadang-kadang tidak kenal. Kamu bisa ketipu, bisa mangkel, bisa ngeget, macam-macam lah di situ. Iya. Oleh karena itu, ketika sudah mulai maju, mereka rebutan. Saya yang jadi direktur gantian. Begitu dia tadinya nggak pernah yang mengerjakan laboratorium saya sendiri bertiga, sama ada teman dua bertiga. Begitu dia tadinya nggak kerja jadi detailer, detailer obat. Mereka kena masalah di sana, akhirnya masuk menggantikan saya. Terus saya ngomong, Sar, kalau bisa kamu juga ya nggak usah kerja di sini. Nah, jadi aku juga kemarin nggak kerja. Baru mulai curiga saya, kenapa begitu. Akhirnya saya ketepatan saya dibegitukan sama teman-teman, dihimpit begitu, bertepatan saya dapat surat dari Fakultas Hukum yang intinya nilaimu jelek, kalau kamu tidak perbaiki kamu akan di DO, di drop out. Wah, akhirnya ya bersyukur aja, saya ambil hikmahnya, udah gak apa-apa, aku udah kerja. Waktu itu saya di Fakultas Hukum bayarnya setahun tuh 45.000 setahun loh ya. Dulu gitu, setahun 45.000. Jadi kalau saya uang dapat 500.000 itu banyak. Banyak. Akhirnya saya sudah kuliah, nggak usah kerja, udah duit udah cukup. Sambil saya meneruskan kuliahku, mudah-mudahan jadi sarjana. Akhirnya saya Fakultas Hukumnya lulus. Lulus, kemudian ya sukses. Akhirnya bikinlah lab di Malang. Di Malang begitu rame, dimulai hanya butuh 6 bulan rame, karena nggak usah biasa ini mengerjakan hal semacam itu. Jadi rame. Begitu rame, saya di sana bahkan lebih hampir 750.000, karena di sana 3 orang, saya, temanku, sama orang Malang. Duitnya banyak, dapat 1 juta sebulan, padahal 750, wah dapat banyak. Menjadikan ini iri-irian yang orang yang orang ini. Jadi saya kan dapat 500.000 tuh setiap bulan. Ketika saya datang sana dikasih cuma 300. Yang 200 nanti 2 minggu lagi sana. Dalam 2 minggu kasih 100, terus minuman yang 3 hari lagi. Jadi dengan begitu itu akhirnya saya mangkel lah, akhirnya bikinlah itu Pramita. Jadi Pramita itu didirikan tahun 87 akhir di bulan Oktober. Jadi dari mulai kontrak mulai itu sudah semuanya, saya memang kontrak awalnya dari semuanya sampai akhirnya semua kebeli sana. Jadi memang akhirnya ketika kita itu ada mengalami sesuatu, orang itu nakal pada kita, saya mencoba berupaya sabar dan mencari apa di balik hikmah ada masalah itu. Itu 87 saya buka, tahun 2007 itu kami lagi benturan lagi. Benturan yang tadinya baik-baik, masalahnya itu karena ya masalah duit, kalau uang ke sana nggak ada pembalikan, repot pokoknya gitu ya. Akhirnya dari situ dari 87 ke 2007, 20 tahun saya punya laboratorium 10. Akhirnya dibagi 2, dia 10, aku 10. Setelah saya mulai ada pisahan itu, saya mulai lebih leluasa cara meminit. Saya ini kan kemarin itu ketika setelah pisahan, laboratorium saya melejit tambah banyak. Begitu tambah banyak, saya ditanya, kenapa Pak Sarno sekarang mulai kok tambah maju, tambah pesat? Saya bilang, apa rahasianya? Rahasianya begini. Saya dulu itu ketika saya ke Gramedia, saya lihat buku. Saya mau baca buku, ada tulisan gini, kalau ingin cepat sukses, kalau ingin cepat kaya, kalau ingin jadi orang mulia, utang yang banyak. Bukunya ada itu, banyak itu. Saya pelajari, saya praktekkan. Saya waktu itu masih utang 10 miliar. 10 miliar itu kalau bunganya tiap bulan, kalau 1% 100 juta. Saya dulu itu lebih dari 1%. Jadi saya tiap bulan 110 juta. Karena ada begitu, saya utang lagi 10 miliar lagi. Jadi makanya akhirnya saya utang.
Lah dengan hutang itu akhirnya tiap bulan kan bisa membayarin itu, ya, membayarin. Nanti mungkin bisa tanya kenapanya ya. Begitu saya dengan tiap bulan tangan saya di atas memberi 100 juta kepada bank, berarti kan saya sudah jadi orang mulia, jadi orang bank itu saya itu termasuk ikut gaji. Jadi itu, makanya orang bank itu paling suka ketemu sahabat saya. Jadi kalau ketemu saya ditraktir, kadang-kadang ketemu saya lo gak utang lagi dah gitu. Saya utangnya cuma 5 miliar, 10 aja masa gitu. Jadi begitu, tiap tahun dikasih dipisah, ulang tahun, ucapan selamat dan sebagainya. Itu kalau punya utang, makanya kalau saya pada punya utang nggak pernah dikasih bank begitu. Makanya, nah dari uang utangan itu saya bisa mensejahterakan karyawan saya. Jadi ada yang bisa nyekolah anaknya, cicil rumah dan lain-lain. Jadi makin banyak karyawan. Akhirnya saya dulu punya prinsip gini, kalau satu lab itu bisa untung 100 ya, minimal 100 atau mungkin 120 atau 200. Satu lab 100, kalau 10 lab berapa? Ya 1 miliar. Lah kalau 200, ya 2 miliar. Makanya sekarang ternyata saya bikin sebanyak mungkin. Ketika kita membeli sekarang aset ini misalkan 4 miliar, itu 7 tahun, 8 tahun itu sudah bisa 2 kalinya lebih. Nah dari situ itu, nah semakin saya utangnya banyak, yang penting begini ya, utang ini yang produktif. Jangan sampai nanti utang buat beli mobil, nggak punya penghasilan, beli rumah bingung nyicilnya. Kalau untuk usaha dan usahanya udah jelas, mesti jalan. Ya itu boleh, ya gitu. Jadi di situ saya makin lama makin tambah sukses. Nah, kenapa kok Pramita ini kok pada saat itu kok usaha lab ini kok sukses? Lab ini tidak akan pernah bisa mati, karena dia di bidang kesehatan. Ketika suatu saat pernah ya pada saat ini krisis moneter. Waktu krisis moneter orang banyak yang gulung tikar. Saya itu untungnya liquid. Loh kenapa kok begitu? Kan begini, ketika dolar makin naik, akhirnya harga itu disesuaikan. Yang tadi misalkan kolesterol itu 5.000, itu bisa jadi 10.000, 15.000, 20.000 terus, karena harus sesuai dengan pembelian itu. Sedangkan saya pada saat itu ketika terjadi krisis moneter, saya sudah investasi. Itu namanya keberuntungan ya, keberuntungan. Saya investasi tak kasih otomatis, jadi alat-alat otomatis, jadi kolesterol apa segala macam, langsung keluar hasil, langsung dimasukkan komputer, langsung keluar, ada kontrolnya dan sebagainya. Nah di situ saya pada saat negosiasi dengan mereka, saya bayarnya rupiah. Nah waktu itu harga alat waktu itu 250 juta. Ketika krisis moneter, alat itu jadi 1,5 miliar, sehingga yang punya ini itu vendornya bangkrut kabeh, karena dia tanggung jawab sana. Sedangkan saya nyicil ke saya waktu itu rupiah 5 juta, 5 juta kecil, jadi saya dapat rupiah banyak. Nah pada saat itu saya dapat rupiah banyak, akhirnya beli rumah itu murah-murah, beli rumah panen waktu itu. Ya, tapi memang seperti sekarang ini juga ketika kemarin ada pertama corona, memang ya, corona juga saya terdampak awal. Pada bulan-bulan awal tuh, waduh, orang dokter pada mau praktek, ke rumah sakit takut, ke laboratorium takut, akhirnya kita juga sepi. Tapi lama-lama setelah lebaran, para dokter sudah mulai mikir gini, aku timbangannya mati kelaparan, mending mati kena corona. Akhirnya semua praktek, mulai praktek. Dokter waktu itu kan punya duit gini, gitu ya. Jadi mereka takut, tapi sekarang corona itu ya jangan terlalu banyak dibaca di sana, karena itu hal biasa. Saya aja udah kena corona dengan usia begini, sehat dok. Jadi jangan khawatir. Ya, jadi nanti suatu saat mungkin kita cerita ke sana ya. Salah satu keberhasilan saya ketika membuat laboratorium, kenapa lab saya ini kok sukses? Jadi saya begini, pada saat laboratorium seluruhnya di Indonesia ini zaman dulu, tahun 85, 86 itu 87,
itu orang itu kalau buka laboratorium itu jam 7, kadang-kadang setengah 8. Iya. Itu nanti jam 10 itu tutup. Iya, Itu iya. ngambil darah. Terus dia kerjain orang dalamnya, baru nanti buka lagi jam 4. Oh. Sampai jam 4 sampai jam 7. Iya. Nah, saya mulai mikir, saya nggak bisa itu, saya harus inovasi. Saya bikin pagi jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Saya gunakan 2 shift. Akhirnya orang yang mau pegawai negeri yang ke kantor mampir dulu ke kita, periksa apa namanya laboratorium, baru ke kantor. Nah ini makin banyak. Terus kemudian pada saat waktu itu laboratorium itu jadi beda dengan yang laboratorium itu yang zaman waktu itu laboratorium hanya darah, Iya. ya, darah, urin, ya sama feses mungkin begitu ya. Iya. Saya enggak, saya bikin terobosan. Aku ada ronsen, foto ronsen, ada ronsen. Terus lama-lama tak kasih USG, Iya. lama-lama tak kasih treadmill. Iya. Wah, itu makin lama makin banyak. Memang modalnya banyak. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang saya memprediksi di luar negeri itu orang umur 40 selalu ada cek kesehatan. Ceknya itu darahnya dia lengkap, liver, ginjal dan sebagainya, jantungnya misalkan ECG, mungkin treadmillnya, USG-nya, foto toraknya. Makanya saya pakai itu. Sampai sekarang saya ada namanya rekam kotak, ada ya jadi misalkan TCD dokter untuk misalkan stroke, untuk misalkan ya operasi yang lain saya mulai ke arah sana. Akhirnya sampai sekarang. Yang berikutnya, pada saat itu saya waktu itu kan pertama seluruh laboratorium termasuk yang kuning yang dia itu manual semuanya. Manual artinya namanya siapa, alamatnya mana, tulis ketik satu-satu. Terus kemudian dokternya siapa, pokoknya tanggal berapa dan sebagainya. Terus pemeriksaannya ya juga gitu, misalkan kolesterol tinggal ngisi. Itu kalau zaman dulu ada profil lemak 1 lembar, ada ginjal 1 lembar, liver 1 lembar, terus nanti ada imunologi 1 lembar. Itu ngetik satu-satu kan mas, jadi ngisi satu-satu. Akhirnya saya pakai teknik ini, saya pakai komputer. Wah, dengan komputer itu kalau dulu dihitung kolesterol terus dihitung pakai kalkulator, ini terus hipertensi ditulis manual. Kalau yang punya saya terbaru enggak, cedik 300.000 ini terus begitu hasilnya tuh gitu, tinggal di print. Dulu kalau ada orang mau ngambil hasilnya pemeriksaannya banyak, itu lama sekali karena ngetik satu-satu. Ya, kalau sekarang mah tinggal nomor kwitansinya berapa kan, hilang lagi, di print lagi gitu. Jadi di situ saya pertama kali laboratorium yang menggunakan digital saya. Walaupun itu mahal pada saat itu ya, continuous komputer kan zaman waktu itu masih mahal, tapi lebih enak. Terus kemudian mulai gimana ya supaya di hati orang senang ke sini. Akhirnya mulainya saya gunakan AC. AC-nya dikasih supaya gak keringetan, orang kan senang kenyamanan. Terus kemudian saya mulai, waduh ini kok makin lama pasiennya makin banyak ya. Saya mulai memikirkan alat-alat yang otomatis, hematologi, terus kayak kolesterol, kimia klinik apa saja, misalkan SGLT, kreatinin, itu semua bisa ada lagi kanker baik itu misalkan kanker paru dan sebagainya, itu semua saya pakai alat yang canggih. Begitu saya akhirnya menjadi hobi sekarang ini. Kalau ada alat baru canggih, pertama saya mesti ngambil walaupun itu mahal. Akhirnya saya selalu mepet dengan Prudia dan banyak belajar ke Prudia. Akhirnya ya mudah-mudahan sekarang dengan Prudia ya sama-sama ini ya. Kalau dibilang banyaknya ya banyak dia, tapi saya masing-masing lab saya, setiap lab saya lengkap. Wadah bersih semua lengkap dan nyaman dan langsung besar. Kalau saya memang bikin memang kembalinya memang lebih lama, tapi orang akan terus dekat dengan kita. Dan inovasi secara terus menerus, akhirnya kita mulai membuat laboratorium information systemnya,
mulai itu dilakukan dan investasi itu banyak. Saya investasi banyak. Kalau misalkan alat yang canggih, saya nggak ada masalah. Contohnya, alat saya ini ketika ada dari Amerika, saya diundang saya dengan yang kompetitor saya, sama-sama misalnya ke Penang. Itu langsung arsitek yang dari Amerika hebat itu saya beli. Saya berani gitu. Wah itu luar biasa. Alat saya itu harganya sekitar 4 miliaran, 3,5 miliar, 4 miliaran. Itu bisa ngerjakan imunologi dan kolesterol bisa 1.200 tes per jam. Dan itu darah tinggal dimasukkan dari itu udah ngerjain sendiri. Itu kalau misalkan mau habis itu kolesterol mau habis jadi isi. Misalkan darahnya nomor sekian namanya ini isis atau kurang atau apa dia ngomong. Nah kalau dia mau rusak dia ngomong, ini cubit nomor sekian, ini kotor, harus diganti, harus ini. Dia ngomongnya dalam bentuk kelap-kelip dengan ngomong gitu. Itu lab saya ini nggak mungkin akan keluar kalau tidak di quality control. Ini quality control otomatis. Jadi kalau di tempat saya, kalau tempat lain mungkin nggak pakai kontrol langsung keluar. Di tempat saya kalau nggak ada kontrolnya menipu gitu nggak bisa. Memang lebih mahal, tapi kepercayaan dokter akhirnya besar pada kita. Makanya salah satu indikator kenapa Pramita disukai para dokter karena kualitas. Tapi yang baik itu sekarang ini zamannya kualitas baik tapi layanan buruk. Sebaiknya layanan tetap harus dibaikkan supaya dia juga senang. Tapi jangan layanan yang baik tapi di dalam tuh dikarang aja, kasih normal aja. Itu nanti lama-lama ketahuan. Ketahuan. Apalagi kalau sekarang polisi dan sebagainya nggak ada data. Kita buktinya ada semua. Keluar dari ini yang kerjakan ada semuanya. Semua data otentik. Harus ada. Jadi bisnis itu memang harus ke sana. Harus melihat bahwa ke depan. Ini harus tambahin. Makanya kan sekarang ini kita mulai karyawan itu zaman waktu itu tidak dimasukkan BPJS. Itu jam sotek ya zaman dulu. Akhirnya saya pertama laboratorium swasta yang memberikan coveran kalau dia hamil, kalau dia sakit itu kita bayar. Juga mungkin THR, ada akhir tahun pendapatan itu saya. Ketika orang yang berprestasi mendapat hadiah ini, itu jadi memberikan motivasi. Akhirnya kita buka sana, dan akhirnya sampai sekarang ini kita Pramita ini kita sekarang memiliki 35 cabang. Nah, dengan kurang lebih 2.000 karyawan. Itu tidak termasuk ada profesor dokter yang tidak dihitung karena mereka kerja di rumah sakit tapi hanya sebagai penanggung jawab saja. Dan nanti Desember nanti kita akan buka di Tasik bulan Desember atau November. Nanti di Bali nanti kita juga akan buka di bulan Januari di Bali, di Denpasar. Terus kemudian juga kota-kota yang lain. Jadi sekarang sukses memang Pramita karena memang saya banyak memberikan semangat, motivasi, bagaimana caranya, kualitas yang baik. Akhirnya maju seperti sekarang ini. Semuanya seragam, kasih ini. Akhirnya jadi baik semuanya. Kalau kita itu melakukan sesuatu dengan baik, dengan kejujuran, dengan disiplin, kita harus berikan punishment ketika orang salah, dan tapi sebelum di punishment kita arahkan, kita berikan SOP dan sebagainya. Kalau itu semua dijalankan enak. Kita makanya sekarang di Pramita ada yang namanya ISO sekian berapa gitu. Jadi semua kita pakai semacam itu semuanya. Jadi akhirnya terkontrol. Misal ISO yang untuk laboratorium 15189 itu juga semua satu-satu per item. Jadi itu makanya kualitas kita bisa dijamin di sana gitu. Dan setiap kali ada alat di Singapura baru, kita bikin baru. Ketika saya buka di Medan, di Medan tuh dulu ketika Pramita ke sana, orang banyak nggak ke sana. Karena di Medan harganya murah-murah. Nah orang sana terbiasa murah, tapi hasilnya nggak bagus. Saya bilang saya hasilnya sama dengan Singapura. Karena hasil di Pramita bisa hasil nasional, bisa hasil internasional, ada satuannya. Orang-orang di Singapura, di Malaysia,
hanya orang Indonesia yang mengikuti terus carpe diem. Orang Surabaya sendiri, orang apa namanya Jakarta ya misalkan mau periksa ya kan apa hemostasis untuk operasi. Surabaya pinginnya 5, Nang Bandung 7, Jawa Tengah iso 8 pemeriksaan aja. Ya, Jadi beda-beda. beda-beda. Nah, tapi kalau di luar negeri Pak, semua sama. Jadi hasil kita itu kalau dibawa ke luar negeri itu nggak payu. Makanya kita mau mana keluar negeri. Kita bikin ceklek masuk ke nasional, nanti dikonversi, nanti keluar hasil internasional. Jadi nang kono nggak perlu begitu datang ke sana langsung diterapi. Ya, nggak perlu. Dan karena hasil kita terus apa semuanya kita gunakan alat-alat yang sama. Di sana pun ada, di Penang ada, di Amerika ada, kita ada. Dan selalu saya gitu. Nah, gitu. Makanya ya sampai sekarang ya khususnya dari sana gitu. Iya. Ya kira-kira mungkin gitu sedikit mungkin ada kalau ditanya ini nanti mungkin akan saya berikan ini dan sebagainya, mungkin ada tanya yang lain silakan kira-kira mungkin gitu.